2:4. Ya. Perbandingan itu kita ada tanda banding. Nah, seperti di buku paket kita, di situ ada kita belajar tentang rasio di bab 2. Coba dicari dulu. Ya, di bab 2. Di situ ada pohon. Coba dicari. Nomor berapa ini? Coba dibuka halaman 50, dapat? Halaman 50. Ada halaman 50. Coba perhatikan gambar pohon yang ada di pot. Mudah ya? Ya, Bu. Ada gambar pohon di paket A, ada berapa itu pohonnya? 4. Di paket B? 3. 3. Kalau kita ambil perbandingan, kita tulis berapa? Berapa? 3:4. Itu ya? Ada contoh yang lain? Coba cari pohonnya, pohon cemara di halaman 52. Itu ada pohon pucuk merah dengan pohon cemara. Pohon merahnya ada berapa? 4. 4. Yang cemara berapa? 6. 6. Berarti perbandingannya berapa? 4:6. Oke. Jadi sudah bisa semua ya? Menyebutkan perbandingan dari sebuah bilangan. 4:6. Seperti halnya yang tadi di gambar sebelumnya, itu ada pohon, bibit pohon itu sebanyak 3 dibanding dengan pohon sebanyak 4. Jadi perbandingannya kita tulis seperti ini, 4:6 atau 3:4. Maksudnya dalam setiap setiap perbandingan, kalau misalnya jumlahnya 4 dibandingkan dengan 6, ya, itu bisa kita cari bilangan sederhananya. Caranya bagaimana? Kalau misalnya ada sebuah benda yang bilangannya 4, kemudian yang lainnya bendanya sebanyak 6. Kalau kita mau cari bilangan yang paling sederhana, kita harus membagi sama banyak. Misalnya, kalau 4 ini kita bagi 2, hasilnya berapa? 2. Kalau 4 kita bagi 2, maka 6 juga harus dibagi 2. Hasilnya berapa? 3. Jadi perbandingannya 2:3. Masih bisa nggak dicari lagi yang bilangan paling sederhana? Masih bisa dibagi nggak sama banyak? Tidak bisa. Karena bilangan perbandingan ini kalau kita mau menyederhanakan harus dibagi sama banyak. Kalau misalnya ini bagi 2, di sini juga harus dibagi 2. Kalau di sini bagi 3, di sini juga harus bagi 3. Jangan salah satunya bagi 2, yang satunya bagi 3, tidak boleh. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Coba cari lagi di buku, apakah masih ada yang perlu kita cari perbandingan
12 pohon. Sekarang kita coba menyederhanakan rasionya yang ada di tabel. Coba perhatikan. Yang pertama di sini ada bibit tanaman lahan ya. Ya. Luas lahan. Luas lahannya berapa? 10 meter persegi. Kemudian bibit tanaman 12. Nah, perhatikan. Dalam 10 meter persegi luas lahan bisa ditanami 12 bibit tanaman. Kira-kira kalau misalnya kita bagi lahannya cuma 5 meter, kira-kira berapa bibit tanaman yang bisa kita tanam? Kenapa bisa jadi 6? Karena sama-sama kita bagi 2. Oke, masih bisa nggak disederhanakan lagi? Tidak bisa. Jadi yang paling sederhana itu 5:6. Maksudnya 5 meter luas lahan itu bisa ditanami bibit tanaman sebanyak 6. Oke. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang kurang mengerti? Tidak. Semuanya sudah paham? Mencari perbandingan, kemudian menyederhanakan. Oke, Ibu punya contoh ya. Ini Ibu punya contoh tabel rasio. Rasio laki-laki dan perempuan. Kalau laki-lakinya ada 2, maka bandingannya perempuannya harus 5. Ini salah satu contoh ya. Kalau misalnya laki-lakinya Ibu kasih 4, kira-kira perempuannya berapa untuk perbandingan 2 bandingan? Ayo, berapa? Kenapa bisa jadi 7? Dalam satu ruangan misalnya laki-laki ada 2, perempuannya ada 5. Kalau Ibu katakan lagi, laki-lakinya 2 lagi berarti 4. Perempuannya harus berapa? Supaya berapa? Berapa? 10. Bagus. Kemudian, nah di sini sudah ada contoh di bawah ya. 4 laki-laki, perempuannya 10. Kalau laki-lakinya 8, perempuannya sudah 20. Kalau laki-lakinya 12, perempuannya berapa? Ayo. Berapa? 30. Berarti sudah bisa menghitung perbandingan. Yang paling kecilnya, misalnya dari sini kan tadi ada 4:10. Kalau dibagi lagi, sama-sama kita bagi 2, perempuannya 5, laki-lakinya 2. Masih bisa tidak disederhanakan lagi? Tidak. Bisa nggak dibagi lagi? Bisa? Hah? Bagi berapa? Bagi 2. Memangnya 5 bisa bagi 2? Tidak bisa. Berarti ini sudah paling sederhana. Oke. Sekarang kita cari contoh yang lain.
5 jadi 7, dibagi 7 jadi 1. Terus yang ini kursinya, yang semula 28, kita bagi 2 jadi 14, bagi lagi paling sederhananya itu ada 2. Jadi bandingannya antara meja dengan kursi adalah 1:2. Bagaimana? Bisa? Terserah mau benda apa kira-kira. Mau tas sekolah kah? Dibandingkan dengan
banding 3. Berarti di kelompok merah juga semuanya sudah paham ya tentang rasio. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita lihat hasil dari kelompok merdeka. Di kelompok merdeka memilih perbandingan antara buku paket dengan buku tulis. Buku paketnya 4, buku tulisnya 8, berarti 4 banding 8. Kita sederhanakan. Di sini disederhanakan mulai dari bagi 2. 4 bagi 2 dapat 2 dan buku tulis bandingannya 4. Disederhanakan lagi. 2 bagi 2 lagi dapat 1. Kemudian buku tulisnya dapat 2. Berarti perbandingannya yang paling sederhana adalah 1 banding 2. Berarti tim merdeka atau di kelompok merdeka juga sudah paham tentang perbandingan. Mari kita tepuk tangan. Jadi kalian sudah bisa memahami apa itu perbandingan. Juga sudah bisa menyederhanakan. Jadi kalau kita mau menyederhanakan, itu bilangannya kita bagi sama banyak. Sama-sama dibagi 2 atau sama-sama dibagi 3 atau sama-sama dibagi 5. Paham ya? Paham. Sampai di sini masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti sudah paham semua? Oke. Sebelum kita selesaikan pelajaran kita hari ini, Ibu di sini mau meminta pendapat kalian tentang perbandingan atau rasio tadi yang ada di halaman 61. Coba dibuka. Ada gambar apa di situ? Di halaman 61 ada gambar jahe. Di paket paket 5. Jahenya ada berapa? 5. Paket 5 jahenya 5. Ada 5. Kemudian paket 3. Paket 3. Ya, jahenya ada 3. Ada 3. Kira-kira yang harganya paket 5 itu 58.000. Yang harganya paket 3 37.000. Sebentar ya. Iya. Kira-kira kalau mau beli, mau pilih paket yang mana? Ini masuk itu kan udah ya. Hah? Itu pakai. Ada yang isi 5 harganya 58.000.